Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda semuanya di dalam program Kingdom Insight, His Gift for You. Saya percaya selalu ada berkat yang baru di tengah-tengah keluarga Anda, di tengah-tengah rumah Anda, semuanya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena itu percayalah, bersyukurlah, selalu ada His Gift, selalu ada hadiah untuk Anda dan saya. Amin. Nah, hari ini kita masih bersama dengan Koden. Selamat datang Koden di dalam program Kingdom Insight. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik sekali. Baik sekali. Tetap dalam lindungan yang maha tinggi. Amin. Haleluya. Ya, sekalipun di luar berita-berita kita mendengar adanya macam-macam varian begitu yang baru dan lain sebagainya. Tapi kita percaya kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Yes, haleluya. Nah, rekan-rekan, hari ini kita akan membahas tentang kenaikan Yesus ke sorga. Ya, ini adalah salah satu hari raya besar yang perlu kita bahas dan apa implikasinya untuk kita. Karena itu saya akan mencoba untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Begini firman Tuhan. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Amin. Nah, kemudian saya ingin bertanya kenapa apa istilahnya selama ini perayaan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu tidak dimeriahkan begitu ya, seperti tidak dirayakan secara meriah begitu ya, seperti Natal, kemudian Paskah. Padahal sebetulnya itu juga hari raya keagamaan yang cukup penting begitu ya. Bahkan pemerintah Indonesia juga memberikan kesempatan kepada kita, betul, gitu ya, hari libur. Diberikan begitu ya. Itu hari libur maksudnya kan supaya kita bisa merayakan. Iya betul. Ya. Ada beberapa alasan menurut saya. Jadi yang pertama, karena dianggap mungkin kenaikan itu tidak sepenting. Ini asumsi ya. Tidak sepenting misalkan kematian, kebangkitan, kelahiran daripada Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua, memang kan gini, jarak antara perayaan kematian dan kebangkitan dan kemudian kenaikan itu tidak terlalu jauh. Iya. 40 hari 40 hari. 40 hari ya. Ya kan, sejak kebangkitan 40 hari. Ya. Jadi menurut saya ada pengaruhnya itu. Jadi setelah orang istilahnya nge-hype di Paskah ya, lalu kemudian kan merasanya seperti psychologically kayak udah selesai gitu. Nah, padahal ada kenaikan nih setelah itu. Ya kan itu. Ya yang ketiga ya understanding, pengertian dan kemudian memahami kepentingan mengapa kemudian kenaikan ini harus dirayakan, itu kurang understandingnya. Dan kita bikin ini kan dalam rangka itu kan, untuk kita memberikan pengertian sehingga kemudian pemaknaan yang tepat, yang dalam, yang benar itu boleh ada. Sehingga kita bisa appreciate, menghargai kenaikan Tuhan. Nah, mengenai hal ini yang tadi ditanyakan itu, pertanyaan yang menurut saya sederhana tapi penting. Even saya masih ingat ya berapa tahun yang lalu ketika kita merayakan kenaikan sekota ya di Royal ya. Dan
enggak kebetulan ada satu hamba Tuhan dari Amerika, Ibu Cindy Jacob ya pada waktu itu, pas lagi ada di Surabaya. Dan kemudian ya kita dapat kepercayaan untuk beliau melayani di ibadah kenaikan kita. Saya masih ingat ketika saya jemput dia, kita di lift, lalu kemudian dia nanya, what kind of service today? Dia bilang, ini ibadah apa nih hari ini? Saya bilang the Ascension of Jesus, kenaikan Tuhan. Oh, dia bilang, oh ya kita di Amerika nggak pernah ngerayain. Saya juga shock gitu. Maksudnya, loh, kan kita asumsinya kalau Amerika ya lebih dianggap kayak kekristenan lebih dikenal dalam tanda kutip. Tapi kemudian, dia bilang malah justru nggak dirayakan. Kita nggak pernah merayakan gitu. Dia bilang, ya saya dalam hati aja, wow, berarti Indonesia jauh lebih rohani. Ya, bahkan sampai hari libur. Dan kita bersyukur. Pemerintah kita memberikan kepada kita kesempatan di hari libur khusus gitu. Nah, ini sekaligus juga pesan untuk gereja Tuhan ya, supaya tidak mengabaikan gitu. Dan kalaupun juga merayakan dengan pemaknaan yang benar gitu. Karena saya percaya ada kebenaran yang luar biasa yang kita harus pahami dan mengerti mengapa kita merayakan kenaikan Tuhan. Gitu. Karena yang penting itu justru maknanya, Gordon ya. Iya, betul. Bagaimana kita mendapat makna atas peristiwa yang sudah terjadi ini. Jadi pertama kan harus ada istilah ini kalau bahasa teknisnya itu dasar teologisnya gitu. Jadi segala sesuatu yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran yang kemudian kita bawa dalam ranah praktis dalam kehidupan kita, kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu kan nomor satu kita mesti ngecek dulu itu alkitabiah enggak gitu. Dan saya percaya dan yakin tadi ayat-ayat yang dibaca dan ada ayat-ayat yang lain kan yang mendukung bahwa memang Yesus naik ke surga dan itu merupakan sebuah peristiwa yang penting. Dan karena itu kita harus pahami, nah dari pemahaman itu keluarlah pemaknaan yang benar. Dari pemaknaan yang benar kemudian kita bawa di dalam kebenarannya itu di dalam kehidupan kita dan saya percaya itu pasti akan memberkati kita. Kebenaran itu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama Gordon bisa nggak memberi insight kepada kita gitu ya. Apa sebetulnya maknanya Tuhan Yesus kita itu naik ke surga, terangkat ke surga. Nah, dari ayat yang tadi kita baca, kisah para rasul pasal 1 ayat 3 sampai 9 itu memang kisah sebenarnya kan kitab itu kan kitab the acts of the Holy Spirit ya. Jadi itu adalah tindakan-tindakan atau pekerjaan atau perbuatan daripada Roh Kudus yang dicatat. Kisah para rasul dan itu ya. Kitab kisah para rasul dalam bahasa Indonesia yang notabene penamaannya menurut saya kurang tepat ya. Tapi harusnya itu tindakan daripada Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus Itu startnya dibuka itu dari bagaimana tadi kita baca kenaikan Tuhan. Tapi juga itu diawali dengan pra sebelum dia naik. Ya kan? Nah, dari apa yang tadi kita baca itu kita bisa mendapatkan beberapa pemaknaan atau beberapa understanding, pengertian atau beberapa poin-poin penting yang bisa kemudian menjadi landasan, dasar, basic, fondasi yang kita bisa pakai untuk kita bawa ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau gereja Tuhan dalam konteks korporat Nah, yang pertama adalah yang menurut saya penting adalah ketika kemudian dikatakan di ayatnya yang ketiga dikatakan kepada mereka ia menunjukkan bahwa menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dikatakan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi dia kenapa? Karena kematian Tuhan itu kan begitu menekan dan kita sudah bicarakan ini beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang kematiannya dan kemudian itu menimbulkan semacam shock dalam diri murid-muridnya sehingga kemudian Tuhan harus meyakinkan bahwa seperti yang aku beritakan dan seperti yang aku nyatakan kepada kamu itu aku genapi bahwa aku bangkit dari kematian dan kemudian setelah itu apa? Sebab dikatakan sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang, nah ini yang penting, kerajaan Allah. Nah, bukankah selama 3,5 tahun kurang lebih sebelumnya Tuhan juga sudah mengajarkan tentang kerajaan Allah? Saya percaya fokus kedatangannya adalah untuk menyatakan kerajaannya memang. Menyatakan kerajaannya. Dan kita tahu itu adalah ketika
dia pertama kali dicatat oleh Injil Matius pasal yang keempat, ya kan, ketika dia berkata Yesus kemudian Yesus khotbahnya dia yang pertama ya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan kemudian setelah itu berulang-ulang dia mengajarkan itu lewat semua perbuatan yang dia lakukan, bahkan Injil juga disebut Injil kerajaan Allah. Ya kan, ketika dia berdoa Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Lalu kemudian ketika Injil kerajaan itu diberitakan, misalkan kuasa kerajaan dinyatakan. Ya, Matius 16 misalkan kalau kita mengutip bagaimana Tuhan kemudian mengatakan kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan. Sudah itu kan istilah kerajaan itu banyak sekali di dalam Injil, banyak sekali itu juga di dalam kitab para rasul ya. Dan message ini adalah message yang sangat penting, dan in fact saya percaya pesan yang paling utama yang Yesus nyatakan adalah tentang kerajaan sorga. Tetapi kemudian sebelum dia naik ke sorga, ini adalah merupakan pesan terakhir. Nah, kita tahu kalau pesan terakhir itu pasti penting ya. Iya, itu the most important kan. Itu. Dan selama 40 hari ada satu seri pengajaran khusus dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dia nggak mengajar tentang kelepasan, dia nggak mengajar tentang baptisan, dia nggak mengajar tentang even misalkan kehidupan kekal, dia tidak mengajar tentang pertobatan. Meskipun saya tahu semuanya itu penting. Nah, semua itu juga kalau di wrap up, semuanya itu harus kembalinya, fokusnya, intinya, core-nya, tujuannya itu kepada kerajaan. Kebenaran tentang kerajaan. Dan saya melihat bahwa ada new revelation yang Tuhan nyatakan. Pewahyuan yang baru. Apakah pewahyuan ini dulu nggak ada? Ada. Ya, tapi ini merupakan sebuah progressive revelation atau pewahyuan yang progresif. Ya, yang apakah nggak ada kerajaan Allah di perjanjian lama? Ada dong. Ada dong. Dan itu dinyatakan kita lihat di kitab Daniel, di kitab Kejadian ketika Yusuf ada di Mesir. Itu the power of the kingdom, impact of the kingdom, itu semua jelas nyata. Ketika kemudian di kerajaan Israel dan lain sebagainya, perbuatan sang raja itu yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi semuanya itu kan istilahnya berisi janji. Dan ketika sang raja itu datang, ya lewat deklarasinya, makanya dia berkata metanoia, merubah cara kamu melihat paradigma kamu, bagaimana kamu melihat segala sesuatunya, semua aspek dalam kehidupanmu. Kenapa? Sebab. Nah, kalau sebab itu berarti kan alasannya, kedatangannya. Kerajaan surga sudah dekat. Sudah dekat tuh is at hand. Repent for the kingdom of God is at hand. Terjangkau. Kalau dulu jauh, sekarang sudah dekat. So dekat. Jadi maknanya ini memberikan kepada kita satu pewahyuan yang baru begitu ya. Yang harusnya juga menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita. Pesan kerajaan, kebenaran tentang kerajaan, paradigma kerajaan, way of thinking yang based on the kingdom, dan tentu saja budaya kerajaan. Ya, kan kita membuat seri khusus untuk itu. Betul. Saya kalau disuruh milih tuh duduk di bawah pengajaran Tuhan, saya mungkin milih yang bagian 40 hari ini. Ini seminari yang begitu dahsyat yang begitu luar biasa. Kemudian selain Yesus memberikan wahyu yang baru kepada kita tentang kerajaan. Kira-kira apakah ada lagi makna lain yang lalu penting? Lalu kemudian kan dia juga berkata di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, dia berkata, dikatakan di situ, pada suatu hari ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, Father's promise, janji Bapa. Dan janji Bapa ini bukan tentang apa, tapi tentang siapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi ada dibaptis air, ada dibaptis Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan kita percaya dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Dan itu bahasa doa. Alkitab berkata kalau roh kita yang berdoa, maka bahasa itu yang keluar dari diri kita, dari mulut kita. Dan itu membawa dampak yang begitu luar biasa. Jadi kita melihat bagaimana mereka dibawa oleh Tuhan bukan hanya
kalau kita pakai istilah itu new revelation ya, tapi mereka juga dibawa untuk memiliki new experience, pengalaman yang baru. Ya, pengalaman yang baru. Pengalaman yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau dulu di zaman perjanjian lama yang dipenuhi oleh roh itu tidak semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu yang di-assign secara khusus oleh Tuhan yang kemudian mengalami kepenuhan roh gitu. Tetapi apa yang dinubuatkan oleh Yoel di dalam Yoel pasal 2 ya, dan kemudian juga nantinya di Kisah Para Rasul pasal yang kedua dikutip oleh Petrus ketika dia berkhotbah di depan orang banyak setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Ya, itu tergenapi. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan bahwa Dia akan membangkitkan suatu umat yang berbeda, yang unik, ya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, peculiar people, umat yang unik, umat yang berbeda dengan yang. Kenapa demikian? Karena dipenuhi roh, dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dan itu yang membuat juga gereja itu jadi dinamis, gitu. Seperti bayangkan seperti ketika Adam selesai dibentuk dari tanah liat dan kemudian Tuhan menghembuskan. Saya tidak memparalelkan ini tidak, tetapi mengambil makna aja, gitu ya, bahwa ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus yang tadinya itu pengecut, kita tahu bagaimana dia menyangkal Tuhan. Dan kemudian setelah itu dia kembali dan dipulihkan Tuhan. Ketika dipenuhi Roh Kudus, itu kan kucing jadi singa. Ya, jadi sekali khotbah 3.000 orang langsung. Satu kali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Luar biasa. Sekarang katanya 3.000 kali berkhotbah 1 jiwa bertobat. Tapi masih lumayan ada yang bertobat. Atau kadang-kadang itu belum tentu juga. Iya, makanya masih calon bertobat. Saya ingin mengajak kita semua, ya, jangan ada seorang pun yang tidak dibaptiskan Roh Kudus, tidak dipenuhi Roh Kudus di dalam kehidupannya. Karena ketika Roh turun pada kita, ketika saya dipenuhi Roh Kudus, saya nggak pernah sama lagi. Even dalam ini konteks perjanjian lama ya, konteks perjanjian lama, kalau kita lihat Alkitab bilang, ketika seseorang dipenuhi Roh, dia seperti menjadi manusia lain kan, dia menjadi manusia yang berbeda, pribadi yang berbeda, ya kan? Gitu. Nah, jadi bayangkan di penggenapan di perjanjian baru itu jauh lebih dahsyat. Efeknya lebih luar biasa. Dan kita juga bisa melihat ya contoh-contoh kisah-kisah pada kitab Kisah Para Rasul itu ya. Iya, Kisah Para Rasul. Bagaimana para rasul membuat mujizat. Betul, dan bukan hanya para rasul. Bukan hanya para rasul. Iya. Itu kan dan kemudian kalau kita lihat surat-surat kiriman ya, itu karunia-karunia diaktifasi kan. Intinya adalah bahwa ketika Anda dipenuhi Roh Kudus, maka karunia-karunia yang Tuhan sediakan itu diaktifkan. Maksudnya apa? Semua Tuhan mau pakai, semua Tuhan bisa pakai. Tinggal kita mau apa enggak. Pengalaman-pengalaman baru sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita. Kalau sekarang contoh ya kita lihat ya. Kalau ada setan di rumah kan masih panggil pendeta. Saya nggak keberatan dipanggil, saya mau aja sih. Maksudnya kita semua mau melayani. Padahal kita bisa godanya, kita mampu. Kita bisa, iya. Gitu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Jadi syaratnya cuma percaya. Dipenuhi Roh dulu, habis itu percaya, boom. Nah itu dia. Ya, tapi kalau kita nggak praktekkan, kita nggak, memang kita nggak akan pernah mengalami. Coba dulu lah paling nggak. Nanti kita bisa sediakan sesi satu topik tentang ini, Goden. Why not? Ya tentang Pentakosta, tentang bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Wah, ini bisa saking semangatnya bisa. Anyway, oke. Jadi teman-teman ya, jangan sampai kehilangan pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Saya percaya itu pengalaman yang indah, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang lain Guden, selain new revelation, kemudian new experience ya. Lalu kemudian kita tahu bagaimana kemudian di ayat yang ke-8. Ini ayat yang paling terkenal. Ayat yang ke-8 yang cukup banyak bahkan dikutip, di-sharingkan dan lain sebagainya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kita melihat bagaimana kemudian di ayat yang ke-8a dulu ya. Di ayat yang ke-8a. Jadi new revelation, new experience. Ini bagaimana mereka disertai dengan yang namanya dunamis, power.
kekuatan jadi, kuasa yang berbeda, ya. New power ya. Jadi kuasa yang berbeda yang merupakan sebuah impact atau dampak ketika seseorang kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana dia, nah itu tadi kita bilang dia menjadi manusia yang berbeda. Takut jadi pemberani, ya kan? Bodoh jadi pinter, gitu. Orang bilang itu, kalau orang Jawa bilang tuh kemplo gitu, jadi berhikmat begitu ya. Jadi terjadi perubahan di dalam kehidupannya gitu. Dan ada satu gairah yang kemudian membuat dia menyala-nyala gitu. Meskipun saya tiap pagi tuh selalu berdoa saya bilang, Tuhan karuniakan hari ini roh yang menyala-nyala, jiwa yang kuat, tubuh yang sehat. Kita percaya kan berkat Tuhan itu kan komplit ya, rohani, jiwani, jasmani. Amen. Gitu. Nah, tapi saya percaya kalau tanpa Roh Kudus sulit untuk kita bisa punya roh yang menyala-nyala. Roh Kuduslah yang kemudian, dan kuasa itu dunamis ya. Dalam bahasa aslinya kan dunamis, kata kuasa yang dipakai. Dari akar kata yang sama misalkan keluar istilah dinamo, dinamit, dinamis. Ya, jadi saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti menyala-nyala. Ya ada tipe orang yang kalem, ya kan. Tapi kita bisa melihat passionnya dia, gitu. Ketika dia ngomong, penekanannya, ketika dia bertindak, melakukan, mengerjakan sesuatu dalam kehidupan pribadi, dalam pelayanan, dalam penerapan kebenaran dan lain sebagainya. Dan semuanya ini apa Guden? Tujuannya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ayat kemudian 8b kita ya, tujuannya menjadi dinamis ya. Kita berkata supaya kamu menjadi saksiku. Ya kan, jadi ada misi yang baru di situ. Perintah yang baru begitu ya. New mission, ya, commandment yang baru, dan kita lihat bagaimana cakupannya itu sudah nggak ada batas. Karena di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berarti kan limitless gitu. Sampai ke ujung bumi, artinya dimanapun ya, kemanapun kamu pergi. Ya kan, bahkan dalam keadaan apapun gitu kira-kira. Nah tujuannya semuanya adalah ternyata untuk balik lagi kepada pesannya dia. Untuk to enlarge, to advance the kingdom of God. Ya, jadi warga kerajaan, kuasa itu diberikan tidak untuk kepentingan kita pribadi, tetapi untuk memperluas, untuk menjangkau kerajaan sorga. Itu juga sebabnya setiap hari saya berdoa dan kemudian kita juga melakukan usaha-usaha nyata. Untuk apa? Contoh misalkan saya berdoa, Tuhan saya berdoa untuk sel-sel yang dinamis, sel-sel yang kuat, sel-sel yang hidup. Sel-sel yang di dalamnya itu ada penggembalaan, sel-sel yang berdoa, tapi sel-sel juga yang menjangkau dan memberikan. Nah, itu advancing the kingdom. Ya, menjadi saksi. Setiap anggota yang ada, every member is a minister. Setiap anggota di dalam keluarga besar kita ini tidak ada yang nganggur. Semua melayani, adalah pelayan. Semua pelayan, semua adalah witness. Dan kata witness yang dipakai di situ kita tahu. Jadi satu dunamis tadi, yang kedua witness. Witness itu martus. Ya, dari akar kata yang sama kita mendapatkan istilah martir. Marturia. Ya, menjadi saksi itu menjadi istilahnya marturia, memberikan semua aspek hidup kita bagi dia. Lalu kalau kita kaitkan ini dengan Matius 28, ayat yang 19-20 ya, itu kan ada jadikanlah semua bangsa muridku ya. Bangsa itu kan etnos, etne, semua suku-suku bangsa. Wah, Indonesia aja ada berapa suku? Ya, ada ratusan suku. Ya kan? Betul, ya, suku, kaum, bangsa, bahasa. Etnos, etne. Ya, jadi itulah misi yang Tuhan percayakan. Dan itu sangat mungkin untuk terjadi karena Roh Kudus ada di dalam kita. Jelas bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Kudus, Tuhan. Nah, teman-teman, kita sudah mendengar ya tentang bagaimana dahsyatnya, tentang makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Jadi mulai dari saat ini jangan sampai kita kemudian meremehkan atau kemudian kita menganggapnya tidak penting.
Tetapi justru di balik semuanya itu ada hal-hal penting yang sudah kita bahas pada saat ini. Dan saya percaya bukan hanya kita bahas, tapi kami semua berdoa supaya Anda juga mengalami hal-hal ini. Ya. Kemudian bisakah berdoa? Mungkin satu lagi ya. Yang tidak kalah penting. Kenapa kita harus memahami makna kenaikan ini? Kenaikan ini kan Kristus naik ke surga, ya. Dan kemudian misi yang dia sudah mulai itu diteruskan oleh siapa? Oleh gerejanya. Oleh gerejanya. Kita semua ya. Ya. Lalu misi itu misi kerajaan, ya kan? Dan kita disertai oleh pribadi yang Roh Kudus, ya, yang memampukan kita, yang membimbing kita, menuntun kita, menyertai kita, sehingga kita pasti bisa menyelesaikan misi itu. Sebagaimana yang dia, itu sebabnya kitab The Acts of the Holy Spirit, itu kitab Kisah Para Rasul, itu tidak ada endingnya. Karena kitab itu terus ditulis sekalipun dengan tinta yang tidak terlihat in the spirit, dalam roh. Itu oleh kita semua. Amin. Oke. Kemudian bisa nggak berdoa untuk kita semua supaya kita juga boleh mengalami hal-hal yang sangat baik ini. Oke. Bapak, kami mengucap syukur, biarlah Tuhan tidak hanya hari ini atau saat ketika kami mendengarkan podcast ini, kami memahami kebenaran ini. Tetapi lebih Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau mewahyukan, menyatakan lewat Roh-Mu yang kudus di dalam diri dan kehidupan setiap anak-Mu tentang makna kenaikan-Mu. Dan kami boleh bawa itu nyata ada di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati, sertai, dan bawa gereja-Mu ini menjadi gereja yang dinamis, gereja yang hidup, gereja yang bergerak, gereja yang bertumbuh, berkembang, berlipat ganda, gereja yang menjadi saksi di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sehingga kami semua tidak ada yang diam, tapi kami semua bergerak to advance your kingdom. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat terbaik juga tetap ada pada umat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kuden untuk waktunya yang sangat berharga, sharing yang sangat luar biasa. Haleluya. Nah, teman-teman, demikianlah program Kingdom Insight, seri kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya berdoa supaya kita semua juga ikut mengalami hal ini dan tetap terus nantikan program-program berikutnya dari Kingdom Insight, His Gift for You.